Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem imunologi. Ini merupakan kelanjutan dari kemarin ya. Setelah kemarin konsep berkaitan dengan sistem imun, sekarang kita masuk pada asuhan keperawatannya. Nah, beberapa keadaan patologis yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah sistemik lupus erythematosus atau lebih disingkat SLE ini ya, atau dikenal dengan penyakit lupus. Nah, apa itu penyakit lupus tersebut? Secara garis besar ini ada video, mudah-mudahan jalan ya. Ini suaranya nggak ada. Lupus is a disease in which your immune system attacks the tissues. You may have pain during deep breathing caused by worry. Your symptoms.
drugs. Your doctor may also test system. Oke, tadi mungkin telah ada gambaran ya bahwa penyakit lupus ini adalah penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan produksi antibodi ya, akibat disfungsi dari sel T, sel B, dan sel dendrik. Antibodi ini pada dasarnya antigen dan menginduksi respon inflamasi ke seluruh tubuh. Oke. Nah, ini adalah jadi termasuk penyakit autoimun. Artinya autoimun itu adalah sistem pertahanan tubuh kita atau seseorang itu merusak jaringan normal di dalam tubuh sendiri. Nah, SL ini secara epidemiologi ya, prevalensinya 1,5 juta kasus lupus, 7 sampai 8 per 100.000 penduduk, wanita lebih banyak daripada pria, ya, 9:1 gitu. 90% kasusnya adalah perempuan ya. Orang Amerika, Afrika Amerika lebih banyak daripada orang yang berkulit putih. Kemudian onset biasanya antara usia 15 dan 45 tahun, tapi biasanya juga terjadi pada anak-anak. Artinya mulai timbulnya gejala penyakit ini mulai dari usia remaja dan sampai dewasa ya. Jadi ada sampai dari mulai remaja, ada sampai dewasa baru menampakkan gejala klinis. Nah, seperti tadi dijelaskan juga dalam video, ada simptom-simptom atau tanda-tanda gejala ini. Yang pertama pada adanya luka mulut, ya. Luka mulut atau disebut juga diskoid, ya. Ini adalah seperti sariawan gitu ya. Jadi ada luka-luka merah di mukosa mulutnya, di lidah, di bibir gitu ya. Kemudian juga rambut rontok, sakit pada dada, ini akibat tadi pleuritis ya. Jadi ada kerusakan pada lapisan pleuraknya. Kemudian kelelahan ekstrim atau fatigue tadi, ketidaknyamanan umum, adanya demam, fotofobia tadi juga ya, sensitif pada matahari, sulit bernapas, kelenjar getah bening membengkak, dan juga ruam-ruam pada kulit atau disebut juga butterfly rash ya. Ini disebut butterfly itu karena seperti kupu-kupu ya. Kemerahan ini khas SLE. Patofisiologinya, antibodi dengan antigennya yang spesifik membentuk kompleks imun yang beredar dalam sirkulasi. Kemudian kompleks imun tersebut, kompleks antigen antibodi ini mengendap pada berbagai macam organ. Fiksasi komplement pada organ tersebut dan akhirnya bisa merangsang aktivitas komplement menghasilkan substansi dan terjadilah reaksi radang. Kemudian juga tergantung dari mekanisme regulasi normal. Terganggunya mekanisme regulasi normal dari organ yang mengalami peradangan tersebut. Jadi pada intinya di sini adalah SL ini adalah penyebabnya itu adalah antibodi. Ya. Jadi si antibodi itu dianggap sebagai antigen. Kemudian atau si antibodi menganggap bahwa jaringan tubuh atau jaringan di dalam organ tubuh seseorang itu sebagai antigennya, ya, sebagai musuhnya. Sehingga antibodi diproduksi oleh sel B kemarin ya, kemudian akan menyerang sel-sel tubuh normal dan terjadilah peradangan dan kerusakan jaringan di sana. Ya. Semakin sering kambuh, semakin banyak yang rusak. Gitu.
Jadi di sini pada pasien dengan SL ini benar-benar harus dicegah ya faktor-faktor yang bisa mencetuskan penyakit ini. Nah, akibatnya pada kulit atau kutan, ras yang paling umum adalah fotosensitif. Ya. Jadi sangat sensitif sekali, mudah mengelupas, mudah merah gitu ya. Ruam malar erythematosus meningkat 55 sampai 85%. Kemudian berkembang pada beberapa keadaan penyakit. Ya, jadi terjadinya meningkat gitu ya, jadi ras fotosintesis pada kulitnya. Ya. Tadi ya ruam malar itu adalah ruam pada muka tadi yang butterfly rash tadi. Kemudian bisa terjadi juga diskoid, lupus erythematosus, lesi hiperpigmen gitu ya, melingkar 25-30% dapat tersebar di mulut, vagina, dan ulkus hidung. Jadi semacam luka-luka gitu ya pada beberapa anggota bagian tubuh. Kemudian terjadinya alopecia atau kerontokan rambut ya atau kebotakan. Mungkin menyebar atau tidak rata sekitar 50%. Ini akibat pada sistem kulit. Nah, ini tadi ya malar rash atau butterfly rash ya. Nah, kemudian ini diskoid ini ya. Pada mulut, pada bibir bisa terjadi. Kemudian ulkus ya, pada rongga mulut, pada mukosa, pada bibir. Nah, gejala akibat pada muskuloskeletal yang pertama tadi poliartritis ya. Ringan sampai lumpuh. Paling sering terjadi di jari tangan, pergelangan tangan, dan lutut 90%. Jadi selalu paling banyak itu menyerang area-area ujung-ujung tubuh dulu ya. Ujung tangan gitu ya, mengalami nyeri sendi di lutut. Sampai mungkin kalau sudah lanjut gitu ya, itu bisa terjadi deformitas sendi ya, pembengkokan gitu. Akibat peradangan dari sendinya. Artritis SLE cenderung bersifat sementara. Jika ada 1% merasa sakit yang terus-menerus mungkin terjadi osteonekrosis, terutama jika menggunakan steroid ya. Karena memang pengobatan dari SLE ini sama dengan pengobatan alergi atau autoimun pada umumnya ya. Di mana obat-obat yang digunakan atau yang diresepkan dokter juga pasti mengandung semacam steroid ya. Steroid itu kita tahu memiliki efek menekan sistem kekebalan tubuh ya, sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan menjadi lemah. Kemudian juga efek pada tulang juga ya. Tulang bisa membongkar deposit dari kalsium-kalsium ya, mineral-mineral. Sehingga tulang itu bisa juga cepat kropos ya kalau memang penggunaan steroid, obat steroid ini dalam jangka waktu panjang. Terutama kalau lebih dari 3 bulan itu harus dihati-hati ya, terjadinya osteoporosis, apalagi ini terjadinya pada wanita ya. Kemudian miositis dengan meningkatkan enzim CK dan kelemahan meskipun jarang terjadi. Jadi peradangan otot ya. Peradangan otot atau kemudian rusaknya jaringan otot sehingga mengeluarkan hormon kreatin kinase ya. Nah, ini semakin tinggi kreatin kinase pada orang dengan SLE ini berarti semakin rusak pula otot yang semakin banyak pula otot yang terkena ya kerusakan tersebut. Sehingga orang dengan SLE ini cenderung lemah ya karena ototnya menjadi radang gitu ya, radang rusak. Nah, seperti ini artritis ya. Jadi ini rata-rata masih muda ya. Kalau pasien SLE ini muda-muda
kadang-kadang sampai kalau ininya onsetnya dari anak-anak dari SD itu kadang-kadang hanya sampai ya 20 tahun gitu ya, 25 tahun gitu hidupnya, agak sulit. Tapi kalau udah dewasa itu akan lebih kuat sebenarnya. Kalau baru muncul setelah dewasa. Nah, ini apabila dilihat ya, bisa sampai seperti ini ya, sel ini. Akibat dari peradangan dari sendi-sendinya ini. Akibat dari kepada sistem neuron, ya, kranial atau peripheral neuropati. Ya, jadi kerusakan jaringan-jaringan kranial dan perifer di ujung-ujung tubuh ya sehingga merasa kebas ya, kurang rasa, baal ya. Mungkin sekunder akibat vaskulitis di arteri kecil yang memasok saraf. Ya, bisa karena kerusakan sarafnya, bisa karena memang sistem pembuluh darahnya ini mengalami peradangan. Ya. Jadi pembuluh darahnya rusak, radang rusak sehingga si jaringan atau si sel saraf ini tidak terpasok oleh darah ya. Jadi oksigennya, nutrisinya kurang ya, ke area tersebut. Disfungsi sistem saraf pusat, misalkan loss memory ya, dan juga kesulitan dalam berpikir. Nah, ini akibat kerusakan, mulai terjadi kerusakan pada sistem saraf pusat. Headache tadi sakit kepala jika berat dapat menunjukkan flare akut. Ya. Jadi apa namanya? Akibat dari kerusakan atau gejala penyakitnya semakin meningkat gitu ya. Nah, ini disebut dengan istilahnya flare ya, flare teh. Jadi peningkatan gejala-gejala ya, sakit kepalanya. Apabila orang sakit kepala berarti gejalanya itu semakin meningkat gitu ya. Bisa terjadi kejang dan juga psikosis ya, gangguan kejiwaan. Kemudian bisa terjadi TIA atau stroke. Ya, TIA ini apa? TIA ini adalah transient ischemic attack. Jadi stroke sebenarnya takkan tetapi hanya sementara saja. Dia mengalami lumpuh sebelah, sulit bicara, ya. Kemudian mengalami kelemahan, mungkin penurunan kesadaran, akan tetapi di dalam 24 jam normal kembali. Ya. Kalau stroke di sini jelas ada serangan yang berat ya, mengakibatkan kelumpuhan sebelah ya, tergantung dari bagian otak yang terkena. Kemudian juga sulitan dalam berkomunikasi. Ini, ya. Kita seringlah membahas tentang stroke. 50 kali lipat meningkat peningkatan risiko kejadian vaskular pada wanita di bawah 45 tahun dibandingkan dengan wanita yang sehat. Pengobatan untuk clotting darah dengan antikoagulan jangka panjang. Ini juga ya. Jadi selain obat-obat yang sifatnya imunosupresan ya, menekan sistem imun seperti tadi kortikosteroid, juga ini mencegah blood clotting ya. Jadi penggumpalan darah itu kita berikan obat-obatan antikoagulan ya, antiplatelet. Ya, paling ini biasanya di sini aspirin gitu ya. Kemudian obat warfarin, nah gitu ya. Ini obat-obat yang sifatnya mencegah penggumpalan darah. Gitu ya. Karena kalau darah menggumpal nantinya bisa menjadikan emboli dan bisa nyocokkan gitu ya. Bisa menyumbat pada pembuluh darah yang terutama pembuluh darah yang kecil. Efeknya pada darah yang pertama bisa terjadi anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Jadi anemia orang ini akibat dari sel darah merahnya banyak yang rusak juga, ya. Banyak yang rusak, kemudian leukopenia,
jadi penurunan sel-sel leukosit ya, dan juga trombositopeni ya, peningkatan dari aktivitas trombosit sehingga mempermudah darah untuk mengalami tadi pembekuan tadi. Akibatnya pada sistem renal bisa mengalami nefritis tadi ya. Biasanya asimptomatik, hasil periksa urinalisis jika diduga SLE. Jadi kalau diduga SLE ini kaji saja urinnya. Biasanya terdapat antigen-antigen yang ada di dalam urin, jadi tersaring dalam urin. Kemudian terjadi pada awal perjalanan penyakit. Jika tidak terjadi dalam 1 tahun, mungkin nefritis tidak akan terjadi. Biopsi ginjal berguna untuk merencanakan terapi. Jadi apakah sudah terjadi nefritis gitu ya, fungsi ginjalnya sudah terganggu atau belum. Nah, ini selain dari pengkajian fisik ya, dan keluhan fisik, ini juga bisa dari biopsi. Dilihat biopsi apakah ada tanda-tanda kerusakan jaringan atau tidak. Ya, kemudian kerusakannya karena apa itu bisa dilihatnya dari kultur jaringan. Faktor yang mempengaruhi prognosis SLE yang pertama renal disease. Ya, jadi penyakit ginjal. Ya. Jadi semakin parah penyakit ginjal, maka SLE ini akan semakin meningkat gejalanya. Ya. Kemudian juga hipertensi, kemudian female, ya, wanita perempuan, umur muda, usia muda, usia yang lebih tua juga ya bisa terjadi, sosial ekonomi yang rendah, status sosial ekonomi yang rendah atau miskin gitu ya, black race, ras kulit hitam. Di mana ras kulit hitam itu katanya merefleksikan juga sosial ekonomi yang rendah. Kemudian terdapatnya antifosfolipid antibody. Nah ini juga ya antigen yang menyebabkan apa namanya terjadinya serangan ya, pemicu serangan. Kemudian antiphospholipid syndrome, high over disease activity. Treatment tidak ada pengobatan permanen untuk SLE. Pengobatan mengurangi gejala. Jadi simptomatis saja ya. Jadi SLE ini tidak akan sembuh selamanya. Yang kita lakukan adalah mengobati gejala, menurunkan keluhan ya, dan mencegah agar tidak terjadi kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Ya. Mencegah juga apa namanya eksaserbasi atau istilahnya apa kambuh ya. Kemudian NSAID juga diberikan obat ini ya, obat anti-inflamasi non-steroid seperti aspirin, ibuprofen, kemudian naproxen ya, kurangi radang dan nyeri. Ya, ini bisa mengurangi radang juga, ada efek anti-inflamasinya, ada efek anti-piretiknya, anti panas gitu ya. Anti radang juga, anti inflamasi. Ada juga apa namanya? Analgetiknya ya. Kortikosteroid bisa mengurangi peradangan, digunakan setelah kerusakan organ yang signifikan. Obat anti malaria juga bisa digunakan karena obat-obat anti malaria itu seperti hidrokloroquine, kloroquinon ya, ini memiliki efek penurunan gejala, terutama gejala peradangan ya, terutama pada sendi-sendi. Jadi peradangan pada sendi itu bisa dikurangi dengan obat-obat anti malaria. Mengurangi peradangan, melindungi terhadap kerusakan organ, digunakan untuk gejala kulit dan sendi. Kemudian obat-obat seperti DMARDS. Ya. Ini obat-obat anti hematik. Ya. Ini obat-obat yang dijualnya, Pak. Ya, pabrikannya. Ya.
menekan pengembangan sel B dan menghambat stimulasi sel B. Ya, kita tahu sel B itu penghasil imunoglobulin ya. Jadi imunoglobulinnya atau IG-nya dihambat pembentukannya. Jadi jangan dulu diproduksi karena imunoglobulin itulah yang menyebabkan serangan gitu ya. Jadi di sini adanya error gitu ya, adanya error dari sistem tubuh kita sehingga antibodi ini justru menyerang tubuh kita sendiri. Error. Nah, apabila kita menemukan pasien seperti ini, kita harus anjurkan beberapa hal seperti ini ya. Yang pertama kita anjurkan pasien menghindari sinar matahari langsung ya. Artinya seperti berolahraga, jalan-jalan, itu diusahakan memakai pelindung, payung ataupun jaket yang tidak panas ya. Jadi jangan sampai olahraga di siang-siang bolong gitu ya. Itu sama saja dengan menginginkan terpicunya penyakit ya. Kemudian penggunaan SPF lebih dari 35 ya, tabir surya, UVA, UVB, pakaian pelindung sinar matahari, promosikan latihan ya, jadi meningkatkan latihan yang apa namanya bisa melancarkan peredaran darah ya. Tapi disesuaikan juga dengan programnya. Diet sehat, rendah kolesterol, rendah gula dan garam, berhenti merokok, menghindari stres, dan pola tidur yang baik. Masalah keperawatan pada penyakit SLE ini yang pertama nyeri. Ya, berhubungan dengan adanya inflamasi dan kerusakan jaringan, terutama jaringan kulit. Ya. Keletihan berhubungan dengan peningkatan aktivitas penyakit, rasa nyeri, dan depresi. Kerusakan mobilisasi fisik berhubungan dengan penurunan rentang gerak, kelemahan otot, rasa nyeri pada saat bergerak, keterbatasan daya tahan fisik. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan dan ketergantungan fisik serta psikologis yang diakibatkan penyakit kronis. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perubahan fungsi barir kulit. Ya, penumpukan kompleks imun. Ini masalah-masalah keperawatan yang bisa terjadi pada pasien dengan penyakit SLE. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan pembahasan tentang HIV, AIDS. Ya. Ini mungkin sekilas saja ya, karena sebenarnya materi ini sudah melimpah lah banyak di sumber-sumber pustaka, di internet, di mana itu mungkin bisa lebih jelas ya. Nah, HIV ini adalah jenis virus ya. Virusnya jenis retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus. Retrovirus mempunyai kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA penjamu untuk membentuk virus DNA dan dikenali selama periode inkubasi yang panjang. Jadi di sini si retrovirus ini bisa memanfaatkan DNA sel inangnya itu untuk memproduksi fragmen-fragmen dia ya. Nah, ini kalau secara dilihat dari bentuk anatomi dari virus HIV tadi ya. Ini banyak sekali reseptor-reseptor yang terdapat di membran selnya gitu ya. Di luar-luarnya, ini bukan ini. Di envelopnya. Nukleoplasid namanya. Untuk dapat terjadinya infeksi HIV diperlukan reseptor spesifik pada sel host, yaitu molekul CD4. Molekul CD4 mempunyai afinitas yang kuat terhadap HIV. Nah inilah ya. Kalau kenapa orang yang HIV ini lama-kelamaan sistem pertahanan tubuhnya akan semakin menurun gitu ya. Nah, meskipun misalkan ya dalam beberapa tahun ya tidak terjadi masalah kesehatan, ya. Tapi apabila sudah jatuh pada status
imun yang rendah, ya itu bisa timbul berbagai macam gejala yang sebenarnya gejala itu ringan kalau pada orang sehat, ya. Masalah itu ringan, tapi di sini bisa menjadi berat pada orang HIV. Di antara sel tubuh yang memiliki molekul CD4 paling banyak adalah sel limfosit T. Infeksi HIV ini dimulai dengan penempelan virus pada reseptor CD4 limfosit T. Terjadi fusi kedua membran HIV dan limfosit. Seluruh komponen virus masuk ke sitoplasma sel limfosit T kecuali selubungnya. Ya. Jadi awalnya si virus itu bukan menyerang jaringan tubuh gitu ya, tapi dia menyerang sel CD4 namanya ya. Atau disebut juga sel T helper itu ya, kemarinnya TH itu ya. Ya, jadi dia tugasnya apa ya? Tadi mungkin kemarin masih ingat bahasan kemarin, yaitu untuk menjadi monitoring ya, memonitor kondisi tubuh ya, terutama apabila ada sel-sel yang abnormal atau antigen-antigen yang berasal dari luar tubuh gitu ya, dari luar tubuh, misalkan seperti virus dan sebagainya. Nah, si CD4 ini dia akan mengenali gitu ya sel-sel jaringan yang abnormal ataupun mikroorganisme yang datang ke dalam tubuh. Selanjutnya RNA dari virus mengalami transkripsi seuntai DNA dengan bantuan enzim reserve transkriptase. RNA dipindahkan oleh ribonuklease, sedangkan enzim reverse transkrip mensintesis DNA lagi. Double strand DNA yang disebut provirus. Provirus masuk ke dalam nukleus dan menyatu dengan kromosom sel host dengan perantara enzim integrase. Penggabungan ini menyebabkan provirus menjadi tidak aktif sehingga sementara proses transkripsi dan translasi menjadi terhenti. Sel target yang terpapar HIV tersebut mengalami perubahan aktivitas menjadi aktif memproduksi sitokin. Ya. Sitokin ini memicu nuklir faktor KB, NF-KB yang akan berikatan dengan 5-LTR. Nah, menginduksi replikasi DNA. Enzim polimerase mentranskripsi DNA menjadi RNA, RNA keluar dari nukleus, dan mRNA mengalami translasi menjadi polipeptida. Polipeptida yang terbentuk bergabung dengan RNA menjadi inti virus baru. Inti ini membentuk tonjolan pada permukaan sel dan kemudian polipeptida mengalami diferensiasi fungsi yang dikatalisasi oleh enzim protease menjadi protein dan enzim fungsional. Aduh, udah lihatnya. Ya begitulah, ini produksi dari bagaimana reproduksi dari virus tadi ya. Jadi intinya dia memanfaatkan inti sel tubuh sel jaringan normal itu untuk memproduksi fragmen-fragmen dia sampai menjadi virus yang jadi gitu ya, yang hidup. Inti virus baru dilengkapi selubung kolesterol dan glikolipid dari permukaan sel host dan membentuk envelop. Terbentuk virus baru yang lengkap dan matur. Virus yang matur keluar dari sel target dan menyerang sel berikutnya. HIV is a human immunodeficiency virus. If you have HIV, you
Tadi ya, si T helper itu akan kalau normal fungsinya dia mengundang atau memberikan pemberitahuan pada sel T lain untuk membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini apabila ada virus HIV, dia akan masuk ke CD4 tadi ya. Intestinal.
Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi keadaan lanjutan dari HIV positif itu dikenal dengan ada AIDS ya. Jadi AIDS itu acquired immunodeficiency disease. Nah, apa namanya? Kelanjutannya tadi ya, AIDS itu ditandai dengan adanya apa namanya? Primer, kesalahan bawaan lahir dapat mempengaruhi limfosit. Oh, ini bukan ya. Maksudnya di sini keadaan imunodefisiensi itu bisa diakibatkan oleh primer dan juga diakibatkan oleh hal-hal yang sekunder, itu maaf ya. Jadi kalau penyebabnya primer itu karena limfosit dan fagosit sistemnya itu bermasalah pada saat lahir ya. Kalau sekunder ini lebih umum dan memungkinkan terkait dengan penyakit yang mendasari atau pengobatan penyakit saat ini. Nah, nursing management of patient with immunodeficiency in general. Asesmen dari infeksi ya, adanya demam, plak putih di rongga mulut atau disebutnya leukoplak ya. Leuko itu putih, plak itu ya plak gitu ya. Plak putih itu sebenarnya jamur ya, jamur-jamur yang tumbuh pada rongga mulut di lidah terutama ya. Kemudian adenopati ya, jadi kelenjar, nyeri kelenjar. Kemudian diare persisten, ini juga ya. Apa namanya? Diare salah satu tanda yang harus kita curigai apabila pasien itu lebih dari diare dalam 1 minggu itu tidak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi hilang, timbul gitu, kita harus curigai ini progresivitas dari penyakit ini mulai meninggi gitu ya. Kemudian frekuensi, urgensi atau nyeri saat buang air kecil gitu ya. Mungkin sudah terjadi infeksi pada saluran perkemihannya, sehingga kalau dilewati oleh urin, itu merasa nyeri, urgensi, mungkin karena terjadinya bengkak di saluran perkemihan, gitu ya, sehingga mudah sekali pinuh bladdernya dan tidak bisa lagi menahan, gitu ya. Jadi urgensi itu tidak bisa menahan air kencing. Kemudian kemerahan, drainase atau pembengkakan lesi pada kulit, discharge vagina yang terus-menerus, batuk dengan atau tanpa berdahak. Ya. Ini tanda-tandanya adanya infeksi. Monitoring lab, value, dahak, air seni, kultur darah, kemudian hitung darah lengkap, dan monitor vital sign. Menilai status gizi, penggunaan tembakau, alkohol, atau narkoba, kemudian pengkajian terhadap praktik kebersihan pribadi, kebersihan gigi, mengajarkan pasien sumber dan gejala infeksi. Tes untuk tahap penyakit. Jumlah CD4. Ya, jadi salah satu justifikasi apakah orang tersebut sudah jatuh pada status AIDS atau belum itu tergantung dari jumlah atau titer dari CD4 ya. Ada CD4 adalah sel yang dihancurkan ya, yang jadi target dari virus HIV ini tadi ya. Di mana CD4 ini disebut juga T helper ya. Di mana ini sebagai monitoring harusnya memonitor kondisi tubuh terhadap adanya mikroorganisme yang patogen atau sel-sel yang abnormal gitu ya. Kan tetapi fungsi ini hilang, fungsi monitoring ini hilang sehingga sistem kekebalan tubuh tidak akan tahu bahwa di dalam tubuhnya terdapat masalah gitu karena memorinya bukan helpernya ini nggak ada gitu ya. Jadi yang memberitahunya itu nggak ada ya pasti ya. Itu bisa terjadi. Nah, tadi seperti dijelaskan tadi ya, terjadi infeksi oportunis ya, di mana infeksi oportunis itu adalah membludaknya ya jumlah dari
mikroorganisme yang flora normal. Ya. Jadi yang normal di dalam tubuh akan menjadi meledak jumlahnya. Ini banyak, terlalu banyak. Itu disebut juga infeksi oportunis tadinya. Viral load, HIV RNA. Tes ini mengukur jumlah virus yang berada dalam darah Anda. Viral load yang lebih tinggi dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk. Jadi semakin banyak virusnya, semakin buruklah prognosis penyakit. Kemudian resistensi terhadap obat. Beberapa jenis HIV resisten terhadap pengobatan. Hal ini digunakan untuk menentukan apakah virus memiliki resistensi obat sehingga dapat membantu dan menentukan jenis obatnya. Jadi dengan adanya tes resistensi ini jenis obatnya bisa disesuaikan apakah obat A ini sensitif atau resisten gitu. Kalau resisten ya tidak dipakai ya, kalau masih sensitif itu dipakai. Tes untuk melihat adanya komplikasi ya. Yang pertama tuberkulosis ya. Nah, tuberkulosis sangat erat kaitannya dengan HIV ya. Di mana kalau di rumah sakit atau di klinik sekarang antara HIV dan TBC itu juga meningitis gitu ya, itu sudah menjadi satu paket, harus dicek HIV ya. Jadi kalau orang datang dengan TBC, kita harus hati-hati lebih ekstra selain dia bisa menularkan gitu ya, dia juga mungkin berpenyakit HIV. Ya. Atau orang datang dengan meningitis, nah itu harus hati-hati mungkin karena dia terkena HIV. Ya. Nah, jadi kalau nanti di dalam pemeriksaan kalau orang TBC diperiksa sel TB-nya dan juga HIV-nya juga. Hepatitis, toxoplasmosis, sexual transmitted infection, kemudian liver or kidney damage, dan UTI ya, urinary tract infection atau apa namanya ISK, infeksi saluran kemih. HIV stadium 1 tanpa gejala ya. Pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang menetap. Pada tingkat 1 ini tanpa gejala aktivitasnya masih normal. Kalau stadium 2 di sini BB kurang dari 10% kehilangannya ya, gejala pada mukosa dan kulit yang ringan, dermatitis seborik, infeksi jamur pada kuku, perlukaan pada mukosa mulut yang sering kambuh, radang pada sudut bibir. Ya. Kemudian herpes zoster terjadi dalam 5 tahun terakhir, ISPA yang berulang-ulang, misalnya sinusitis karena infeksi bakteri. Tingkat aktivitas 2 dengan gejala-gejala aktivitas normal. Kalau stadium 3 sudah mulai penurunan berat badan lebih dari 10%, diare kronik lebih dari 1 bulan ini ya. Jadi selama 1 bulan ini bukan diare tiap hari terus-menerus. Ya, mungkin kalau diobati sembuh, tapi 2 hari, 3 hari diare lagi terus seperti itu. Sampai akhirnya tidak bisa diobati lagi, baru pasien datang ke rumah sakit. Ya. Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Kandidiasis. Kandidiasis pada mulut, ya, jamur kandida, ya, bercak putih pada mulut, berambut. Kemudian TB paru dalam 1 tahun terakhir, infeksi bakteri yang berat, misalnya pneumonia, bisul pada otot. Ya, pada tingkat 3 ini, pasien sudah mulai terbaring di tempat tidur, ya, lemah, kemudian kurang dari 15 hari dalam 1 bulan terakhir. Stadium 4, kehilangan BB lebih dari 10% ditambah salah satu dari diare kronik lebih dari 1 bulan. Ya. Kemudian kelemahan kronik dan demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Nah, ini salah satunya apakah diarenya atau kelemahan kroniknya ya. Atau apa namanya demamnya gitu. Bisa diare terus-menerus, bisa demam terus-menerus. Nah, ini tergantung dari salah satunya. Ada. Nah, kemudian adanya pneumokistis kranii ya, pneumonia.
Kemudian toksoplasmosis pada otak, jadi adanya virus parasit ya, toksoplasma. Cryptosporidiosis dengan diare lebih 1 bulan, Cryptococcus di paru-paru, sitomegalovirus di hati, limpa, kelenjar getah bening, infeksi herpes simplex, kemudian infeksi virus pada otak ya seperti meningitis, setiap infeksi jamur yang menyeluruh, misalnya histoplasmosis, kokidioidomikosis. Ya, ini infeksi jamur lah pokoknya ya. Jamur di seluruh tubuh, ya, di kulit, di mulut, semacam itu ya, di vagina atau di kemaluan ya. Kemudian kandidiasis, kerongkongan, tenggorokan, dan saluran paru-paru. Dan juga paru-parunya sendiri mengalami jamuran loh. Kan sebenarnya jamur itu ya, kalau pada orang sehat itu jarang sekali terjadi ya penyakit jamur itu ya. Kalau pada orang yang bersih dan sehat gitu ya. Tapi kalau pada orang yang jorok bisa saja ya jamuran gitu ya kulitnya. Dan itu sebenarnya jamur itu sangat susah berkembang ya di dalam tubuh yang hidup gitu. Karena ada sistem kekebalan tubuh gitu. Nah, di sini memang awalnya di sini penyakit ya, penyebabnya penyakit sehingga tidak ada monitoring dari sel T helpernya. Ya, bisa terjadi di mana saja ya. Terutama di saluran-saluran tubuh ya, saluran pencernaan, saluran pernapasan ya, saluran perkemihan situ karena apa namanya? Berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan udara bebas sehingga mikroorganisme dari luar itu bisa masuk langsung ke bagian yang lebih dalam. Nah, ini dibaca saja ya ininya. Pada tingkat 4 ini, pasien mulai terbaring lebih dari 15 hari dalam 1 bulan terakhir. Jadi terus-terusan di rumah sakit selama 15 hari 2 minggu. Nah, pengobatannya tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya di video, ada non-nucleoside transkriptase inhibitor. Ya. Ini tujuannya ini ya mematikan protein yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk membuat salinannya sendiri. Ada di sini nukleosid or nukleotide reverse transkriptase inhibitor. Ya. Artinya di sini versi palsu dari bahan yang diperlukan HIV untuk salinannya sendiri. Ya. Ini kode palsu gitu ya, sehingga virus memakainya akan tetapi tidak jalan dan akhirnya gagal itu pembentukan apa namanya salinan dia sendiri yang baru. Protease inhibitor menonaktifkan protein HIV, protein yang diperlukan HIV untuk salinannya sendiri. Kemudian entry or fusion inhibitor block entry HIV ke sel T, CDA, ya, CD4. Ya, di sini tadi ya, jadi si sel si HIV ini dia reseptornya diisi oleh obat gitu ya. Sehingga kalau reseptor sudah terisi obat ya tidak bisa lagi menempel pada bagian orang yang lain gitu ya. Jadi si virus itu seolah-olah sudah menempel ke sel T tadi ya, padahal itu jadi si reseptornya diisi dengan obat, gitu ya. Molekul-molekul obat. Integrasi inhibitor menonaktifkan protein integrase yang digunakan HIV untuk memasuki bahan genetik ya. Jadi memasuki inti. Jadi ininya dihambat sehingga si HIV tidak bisa masuk ke inti. Nilai CD4 normal berkisar 1400 sampai 1500. Disebut AIDS apabila CD4 kurang dari 200. Nah, ini perlu dipahami ya. Oke. Demikian apa namanya?
penerangan dari Bapak tentang penyakit asuhan keperawatan pada penyakit SLE dan HIV. Untuk selanjutnya, Anda silahkan bentuk ya 6 kelompok. Anda buat ini macam-macam makalah ya tentang ini ya. SLE kelompok 1 tentang anatomi fisiologi sistem imun, SLE-nya Stephen Johnson. Ini ya dibuat dengan daftar pustaka minimal 5 tahun ya. Jadi harus yang baru lah 10 tahun atulah ya. 2015 atau 2010 lah maksimal gitu ya. Rentangnya itu ya 2010 sampai 2020. Ini komponen-komponen dari makalah tersebut. Silakan ketua kelas membagi kelompoknya. Ya. Atau kalau ada sudah ada kelompok 6, ya silahkan itu aja pakai. Oke, mungkin materi dari Bapak dicukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.